kami dari Teknik Informatika Universitas Bengkulu. Saya Yesi Kurniasari, NPM G1A 013001. Dan saya Deta Oktariani, NPM G1A 013002. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemrograman MATLAB dengan materi grafik dan suara. Sini, salah satu keunggulan MATLAB adalah dapat menampilkan dan mengelola grafik dan suara dengan komen yang sederhana dan fleksibel. Grafik dapat berupa grafik 2 dimensi dan grafik 3 dimensi. Di sini, komen yang paling dasar dalam membuat grafik adalah komen plot. Nah, ini gambar di samping ini adalah tampilan jendela figur yang berfungsi sebagai tempat menampilkan grafik. Di sini, yang ada 4 buah ini merupakan untuk new figure, open, save, dan print. Sedangkan yang di atas ini adalah menu-menunya. Lalu selanjutnya, untuk menambahkan judul, label, dan grid pada grafik dapat digunakan komen seperti di bawah ini. Komen X label digunakan untuk memberi label pada sumbu X. Komen Y label memberi label pada sumbu Y. Komen title memberi judul di atas area plot. Komen grid untuk memunculkan grid di dalam area plot, dan komen grid off untuk menghapus grid. Selanjutnya, ketika kita menggunakan komen plot kembali, maka grafik pada figur window yang sebelumnya akan terhapus. Dalam hal ini, bisa digunakan komen hold seperti di bawah ini. Komen hold terbagi dua, ada hold on yang berfungsi untuk menahan gambar sebelumnya supaya tak terhapus ketika ditimpa gambar baru, dan comment hold off untuk menonaktifkan comment hold. Nah, di sini jika kita ingin memplot beberapa fungsi dalam figur window yang terpisah atau ingin membagi satu window menjadi sejumlah area plot, dapat digunakan komen-komen seperti di bawah ini. Yang pertama ada figur untuk menciptakan figur window baru yang kosong dan siap untuk diplot. Kedua, figur K untuk menduduki figur window nomor K. Lalu selanjutnya ada subplot M, N, K untuk membagi figur window menjadi M baris dikali N kolom area plot yang terpisah dan menduduki area ke area ke K. Selanjutnya ada CLF untuk membersihkan figur atau mengosongkan figur window yang sedang diduduki. Lalu ini adalah gambar jika figur window dibagi menjadi 2 baris dan 2 kolom dengan menggunakan komen subplot. Dan ini adalah komen-komen lainnya, yaitu ada plot X, Y, string. Di sini digunakan untuk menciptakan plot 2 dimensi dari vektor S, dari vektor X versus vektor Y dengan properti yang ditentukan oleh string sebagai berikut. Di sini ada warna B untuk warna biru, G untuk warna hijau, R untuk warna merah, C untuk warna biru muda, M untuk warna ungu, Y untuk warna kuning, K untuk warna hitam, dan W untuk warna putih. Dan terdapat 4 jenis garis, yaitu ada strip untuk garis-garis yang utuh, ada titik 2 untuk garis titik, ada strip titik untuk garis titik strip, dan garis strip-strip untuk garis putus-putus. Dan terdapat beberapa jenis koin seperti titik untuk poin titik, 0 untuk poin lingkaran, X untuk tanda X, plus untuk tanda plus, kali untuk tanda bintang, S untuk gambar bujur sangkar, D untuk poin permata, V untuk segitiga ke bawah, pangkat untuk segitiga ke atas, lebih kecil untuk segitiga ke kiri, lebih besar untuk segitiga ke kanan, P untuk segi 5, dan H untuk segi 6. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Deta Oktariani. Untuk selanjutnya itu komen plot dengan plot X1, Y1, string 1, X2, Y2, string 2, X3, Y3, string 3, sampai selanjutnya, yang digunakan untuk menciptakan sejumlah plot sekaligus dalam satu area plot. X1 versus Y1 dengan properti string 1, X2 versus Y2 dengan properti string 2, dan seterusnya. Lalu ada juga comment legend, yaitu dengan legend dalam kurung keterangan 1, keterangan 2, keterangan 3 dalam bentuk string yang berguna untuk menambah
Ubah bentuk area plot menjadi bujur sangkar. Ada juga komen stem, yaitu sama dengan komen plot tetapi menampilkan Y sebagai data diskrit, dan semilogi sama juga dengan plot, kecuali sumbu Y menggunakan skala logaritmik atau basis 10. Semilog X sama dengan plot kecuali sumbu X menggunakan skala logaritmik atau basis 10. Log sama dengan plot tetapi sumbu X dan sumbu Y menggunakan skala logaritmik atau basis 10. Selanjutnya ada komen polar dalam kurung theta, rho, string yang digunakan untuk membuat plot dalam koordinat polar dari sudut theta atau satuan radian versus radius rho dengan properti ditentukan oleh string. Ada 3 macam-macam plot 3 dimensi. Yang pertama yaitu plot garis. Plot garis mirip dengan plot 2 dimensi, tetapi kita membutuhkan vektor Z untuk dimensi ketiga. Komen yang digunakan pada plot garis ini adalah plot 3 dalam kurung atribut-atribut yang digunakan. Selanjutnya, plot permukaan. Plot permukaan ini digunakan untuk menggambarkan fungsi persamaan linear. Dalam plot ini terdapat 2 komen, yaitu komen mesh dan komen surf. Dan yang terakhir adalah plot kontur. Digunakan untuk menggambar kontur fungsi 2 variabel, misal Z sama dengan F, X, Y dalam 2 dimensi. Komen-komen yang digunakan, yang pertama, kontur X, Y, Z. Untuk menggambar kontur dari nilai di Z dengan 10 level. Elemen Z diterjemahkan sebagai level-level di atas bidang X, Y. C sama dengan kontur X, Y, Z digunakan untuk menghitung matriks kontur C. Kontur X, Y, Z, N digunakan untuk menggambar kontur dengan N level. Kontur titik-titik, string digunakan untuk menggambar kontur dengan properti yang ditentukan oleh string. C label dalam kurung C digunakan untuk menuliskan angka pada garis-garis kontur untuk menunjukkan level. Dan yang terakhir, mesh C digunakan X, Y, Z digunakan untuk menggambar permukaan seperti pada komen mesh dan juga memplot kontur pada dasar grafik. Selanjutnya kita masuk ke suara. Dari MATLAB ini selain bisa menggambarkan grafik, kita juga bisa membentuk suara. Komen yang digunakan yang pertama kurung siku X, Fs sama dengan wavegrid dalam kurung nama file. Ini digunakan untuk membaca file web dan menyimpannya dalam vektor X serta mengembalikan frekuensi sampling Fs dari file tersebut. Komen ini juga bisa membaca file web multikanal. Yang kedua adalah wavewrite X, Fs, nama file. Digunakan untuk menulis file web dari vektor X dengan frekuensi sampling Fs. Sound X, Fs digunakan untuk menyuarakan vektor X dengan frekuensi sampling Fs, dan sound Sc X, Fs sama seperti sinteks sebelumnya, namun vektor X lebih dahulu diskalakan pada selang -1 sampai X sampai +1. Untuk lebih jelasnya tentang komen-komen yang telah kami jelaskan tadi, maka mari kita aplikasikan komen-komen tersebut ke dalam MATLAB. Baiklah, sekarang kita akan buat contoh pengaplikasian komen plot pada plot 2 dimensi. Baiklah, di sini kita akan coba membuat contoh plot dengan plot 2 dimensi. Di sini kita akan memplot kurva Y sama dengan X pangkat 3 pada rentang X dari -3 hingga X sama dengan +3, dan kami membuat inkremennya 0,1 agar kurva terlihat lebih mulus. Lalu kita plot X, Y, dan keluarlah contoh plot kurva Y sama dengan X pangkat 3. Lalu kita akan coba menggunakan komen X label dan kita beri nama sumbu X. Lalu kita menggunakan komen Y label dan akan diberi nama sumbu Y. Lalu kita beri judul di atas area plot dengan judul kurva Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian
muncul grid di dalam area plot. Lalu kita lihat figurnya. Ya, ini adalah contoh plot kurva Y sama dengan X3. Baiklah, untuk contoh kedua, kita akan coba memplot beberapa kurva eksponensial negatif sekaligus, dan di sini kita akan coba menggunakan comment hold. Yang pertama, kita buat X-nya dengan menggunakan linspace dari 0 sampai 5 sebanyak 500 angka. Lalu kita buat Y1-nya sama dengan EXP. EXP ini adalah merupakan pangkat natural dari X dalam kurung min X. Lalu kita plot X, Y1-nya dan kita aktifkan grid on. Lalu kita aktifkan hold on yang berfungsi untuk menahan gambar sebelumnya supaya tak terhapus ketika ditimpa gambar baru. Nah, ini adalah tampilan hasil plot dengan menggunakan hold on. Oke, baiklah, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Kita akan memasukkan fungsi Y2 agar grafik eksponensial negatif menjadi lebih kompleks. Kita masukkan Y2 sama dengan EXP dalam kurung 0,5 dikali X, lalu kita plot X, Y2. Dan kita akan lihat kembali hasil plotannya, dan ada dua garis yang sebelumnya hanya ada satu. Karena digunakan comment hold on, maka figur gambar sebelumnya tidak terhapus ketika ada gambar baru. Selanjutnya kita coba ke fungsi Y3 sama dengan EXP dalam kurung 0,25 dikali X, lalu kita plot X, Y3. Selanjutnya kita gunakan fungsi Y4 yaitu EXP dalam kurung min 0,1 dikali X, lalu kita plot X, Y4. Lalu kita beri label pada sumbu X dengan menggunakan comment X label. Kita beri nama sumbu X. Lalu kita gunakan juga comment Y label, dan kita beri nama sumbu Y, dan kita beri title yaitu perbandingan fungsi eksponensial negatif. Selanjutnya kita lihat kembali hasil plotannya. Di sini sudah ada 4 garis yang merupakan hasil plot dengan menggunakan comment hold on. Untuk contoh ketiga, kita akan coba memplot gelombang sinus, kosinus, kotak, dan gigi gergaji dengan melibatkan comment subplot. Pertama, kita buat figur, lalu muncul figur window yang baru dan siap untuk diplot. Selanjutnya, kita buat T sama dengan 0 sampai 0,5 sampai 10. Lalu kita buat sinus sama dengan sin dalam kurung 2 kali pi kali 0,25 kali T. Lalu kita buat kosinus sama dengan cos dalam kurung 2 kali pi kali 0,25 kali T. Selanjutnya kita buat variabel kotak sama dengan square dalam kurung 2 kali pi kali 0,25 kali T. Lalu kita buat variabel
figur window menjadi 2 baris, 2 kolom, area plot yang terpisah dan menduduki area ke-1. Lalu kita plot T, sinus dengan judul sinus 1/4 Hz. Lalu kita buat subplot yang menduduki area kedua, yaitu subplot 2,2,2. Lalu kita plot T, kosinus dan kita beri judul kosinus 1/4 Hz. Selanjutnya kita buat subplot yang menduduki area ketiga dengan subplot 2,2,3. Lalu kita plot T, kotak dan kita beri judul kotak 1/4 Hz. Dan yang terakhir kita buat subplot yang menduduki area keempat dengan cara subplot 2,2,4. Lalu kita plot T, gigi dan kita beri judul gigi gergaji 1/4 Hz. Lalu kita lihat plotnya. Ya, ini adalah contoh penggunaan subplot 2 baris dan 2 kolom. Selanjutnya, untuk pengaplikasian plot 3 dimensi akan dijelaskan oleh Deta Oktariani. Baiklah, untuk selanjutnya adalah contoh komen plot garis. Dengan komen X sama dengan 10, 20, 20, 10, 10. Y yaitu dengan vektor 5, 5, 15, 15, 5. Dan Z dengan vektor 0, 0, 70, 70, 0. Selanjutnya kita plot dengan plot 3 dimensi, yaitu dengan komen plot 3 X, Y, Z. Dan kita beri grid dengan komen grid on. Selanjutnya kita berikan label pada sumbu X dengan X label sumbu X. Untuk memberi label pada Y, yaitu Y label dalam kurung sumbu Y. Dan untuk memberi label pada sumbu Z, yaitu Z label dalam kurung sumbu Z. Selanjutnya kita memberikan judul, yaitu dengan komen title dalam kurung. Kita beri judulnya dengan contoh plot 3D. Kita tambahkan komen axis, yaitu axis dalam kurung vektor 0, 25, 0, 20, 0, 80. Dan ini adalah hasil dari komen yang telah kita ketikkan tadi. Selanjutnya adalah contoh dari komen plot permukaan dengan komen batas X sama dengan min 10, titik 21, titik 210, yaitu mendefinisikan nilai batas X mulai dari 10, mulai dari min 10 hingga ke 1 hingga ke min 10. Dan kita definisikan variabel batas Y, yaitu dari mulai min 10 dengan rentang 4 sampai nilai 10. Lalu XY sama dengan mesh grid batas X, batas Y. Dan selanjutnya kita tambahkan variabel Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Lalu kita gunakan komen mesh untuk membentuk grafik plot permukaan dengan mesh X, Y, Z. Dan inilah
contoh hasil dari plot tersebut. Untuk menambahkan warna pada plot tersebut, kita gunakan komen surf, yaitu surf x, y, z. Dan kita lihat hasilnya. Plot permukaan yang tadinya tidak berwarna dengan komen surf menjadi berwarna, seperti yang telah Anda lihat. Selanjutnya, untuk membentuk plot kontur, kita tinggal tambahkan komen figur untuk membentuk figur baru. Nah, tampil figur baru yang baru saja kita buat. Dan selanjutnya kita tambahkan komen kontur x, y, z dari variabel-variabel yang telah kita definisikan sebelumnya. Dan hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah contoh dari gambar plot kontur dengan komen yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian suara, yaitu untuk menyuarakan suatu vektor. Pertama, kita definisikan variabel fs, yaitu frekuensi sampling, yaitu 8000 Hz. Selanjutnya kita definisikan variabel t, yaitu untuk mendefinisikan waktu, yaitu dari jarak 0 sampai 1 per fs per 2. Selanjutnya kita definisikan variabel frek, yaitu frekuensi sama dengan frekuensi sinyal sama dengan 400 Hz. Dan kita definisikan variabel vektor m sama dengan cos 2 kali pi kali frek kali t. Dari variabel ini kita akan membentuk suara, yaitu dengan komen sound m, fs. Dan akan terdengar suara seperti. Untuk menyimpan suara tersebut, kita gunakan komen wavewrite m, fs, kita simpan dalam nama file guguk.wav. Setelah kita lihat di sini ada file guguk.wav. Untuk menyuarakan kembali file suara yang telah kita buat tadi, kita gunakan komen m, fs sama dengan wavewrite guguk.wav untuk memanggil file yang telah kita buat tadi. Maaf, tadi ada kesalahan penulisan. Jadi wavewrite dalam kurung guguk.wav, dan kita suarakan dengan komen sound dalam kurung m, fs, dan akan terdengar suara seperti yang telah kita dengar tadi. Baiklah, sekian tutorial dari kami mengenai pemrograman MATLAB dengan materi grafik dan suara. Saya Yesi Kurniasari Dan saya Detok Taryani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.